Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami setiap hari sampai saat ini. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang Dia kehendakinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan 1 Korintus 12 ayat 3 sampai dengan 11, tema berbagai karunia dari satu roh yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia itu seperti apa saudaraku? Karunia itu ialah pemberian semata-mata karena kemurahan hati. Artinya tidak mengharapkan sesuatu. Karunia roh, dalam hal ini roh Allah atau Roh Kudus, memberi karunia kepada seseorang yang layak menerimanya menurut roh. Saudaraku, seperti apapun bentuk karunia itu, yang pasti bermanfaat bagi banyak orang. Seperti memberi kenyamanan, memberi kedamaian, dan kebahagiaan untuk banyak orang. Karena hidupnya orang yang menerima karunia roh ialah buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan penguasaan diri terhadap semua buah-buah roh ini, tidak ada satu hukum pun yang menentangnya. Oleh karena itu, mari kita lakukan. Saudaraku, jika saudara, jika saya mengaku menerima karunia Roh Kudus, tetapi hidup kita, hidup saudara, hidup saya tidak mengasihi orang lain, sama halnya dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincingan. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan perbuatan dalam kebenaran, bukan dengan kata-kata. Rasul Paulus menyebutkan ada 9 karunia roh. 1 Korintus 12 ayat 3-11. Antara lain karunia berkata-kata dengan hikmat. Kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ketiga, karunia iman. Keempat, karunia menyembuhkan. Kelima, karunia kuasa untuk mengadakan mujizat. Keenam, karunia bernubuat. Ketujuh, karunia membedakan roh. Kedelapan, karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Kesembilan, karunia menafsirkan bahasa lidah. Saudaraku, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Di mana kita hidup sesudah turunnya Roh Kudus, di mana para murid dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 4. Saudaraku, siapa-siapa sajakah di zaman sekarang ini yang menerima karunia roh? Pastorkah? Pendetakah? Evangeliskah? Diakoneskah? Atau kita semua orang percaya? Saudaraku, semua orang percaya pastilah menerima karunia roh, walaupun dengan bentuk yang berbeda-beda. Dalam hal ini kita dapat memakai buah-buah roh menjadi tolok ukur untuk mengetahui apakah kita, apakah saudara, apakah saya menerima karunia roh. Karunia roh bukanlah hanya sebatas makanan, minuman, dan berbagai berkat lain, tetapi juga berkat rohani seperti saling mengasihi, hidup damai sejahtera dengan sesama, hidup saling mengasihi, hidup damai sejahtera hanya dengan penyerahan total kepada Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.